Aku dijual oleh bapak angkatku untuk dinikahkan paksa kepada pemilik agen travel kaya raya. Tapi tak disangka aku hidup bahagia dengannya. Dia sangat tulus dan menyayangiku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Senja merayap masuk melalui celah jendela kamar kecilku, melukiskan garis-garis jingga suram di dinding yang catnya sudah mengelupas. Udara terasa berat, bercampur aroma masakan basi dari dapur dan bau debu yang selalu setia menemani hari-hariku di rumah ini. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, bagiku terasa seperti penjara tanpa tembok tinggi, tempat di mana aku hidup dalam bayang-bayang kesunyian dan kesedihan. Namaku Lana. Usiaku baru menginjak 18 tahun, namun beban hidup terasa jauh lebih berat dari usiaku. 10 tahun lalu, sebuah kecelakaan mobil tragis merenggut nyawa kedua orang tuaku. Sejak saat itu, aku hidup sebatang kara, hingga akhirnya bapak angkat, Pak Burhan, yang merupakan sahabat dekat almarhum ayahku, menawarkan diri untuk mengadopsiku. Awalnya, aku berharap menemukan kehangatan keluarga baru, namun yang kudapati hanyalah dinginnya perlakuan dari ibu angkat, Bu Ratna, dan kedua saudara tiriku, Rina dan Roni. Setiap hari adalah perjuangan. Aku adalah asisten rumah tangga tanpa bayaran. Tugas-tugasku tidak pernah selesai. Mencuci piring, menyapu lantai, mengepel, mencuci baju, dan memasak. Bu Ratna selalu menemukan kekurangan dari apapun yang kulakukan. Seringkali, suara bentakannya memenuhi rumah, menuduhku malas atau tidak becus. Ia selalu membandingkan aku dengan Rina, putrinya yang seumuran denganku, yang hanya tahu cara bersantai dan menghabiskan uang. Lana, lihat ini. Dinding masih kotor. Mata kamu buta, ya? Teriak Bu Ratna suatu sore, menunjuk noda yang nyaris tak terlihat. Dasar anak tidak tahu diri. Sudah numpang, tidak mau membantu. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk. Aku hanya bisa menundukkan kepala, memegang sapu dengan erat, menahan air mata yang mendesak keluar. Aku tahu, Bu Ratna tidak pernah menganggapku sebagai bagian dari keluarga. Aku hanyalah beban, aset yang tidak berharga yang harus mereka urus. Pak Burhan sendiri, meski tidak pernah secara langsung menyakitiku, selalu acuh tak acuh terhadap perlakuan istri dan anak-anaknya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di bengkel kecilnya, dunianya sendiri yang penuh dengan oli dan bunyi mesin. Ia seorang pekerja keras yang jujur. Terkadang, ia terlihat lelah dan menua, seolah menanggung beban yang tak kasat mata. Aku mengerti. Mungkin ia juga memiliki beban tersendiri menghidupi kami semua, terutama dengan gaya hidup Bu Ratna dan Rina yang suka berfoya-foya. Namun, terkadang, aku merindukan sosok ayah yang dulu, yang penuh kasih dan perhatian, yang dulu sering menggendongku di punggungnya dan menceritakan dongeng-dongeng pengantar tidur. Hari ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Bu Ratna dan Rina sedang pergi ke arisan, meninggalkan aku dan Roni di rumah. Roni, dengan sifatnya yang usil dan sering meremehkanku, entah sedang melakukan apa. Aku lebih suka menyendiri di kamar, membaca buku-buku usang yang kutemukan di gudang. Buku adalah satu-satunya pelarianku, tempat di mana aku bisa membayangkan dunia yang lebih indah dan kehidupan yang lebih baik. Aku sedang asyik membaca novel lama tentang seorang putri yang diselamatkan oleh seorang pangeran. Terdengar pintu kamarku terbuka kasar. Roni berdiri di ambang pintu dengan seringai mengejek di wajahnya. "Hei, anak yatim. Bapak mencari kamu," katanya tanpa basa-basi. Jantungku berdebar tidak karuan. Biasanya, Pak Burhan jarang sekali memanggilku. Kalaupun iya, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan cemas langsung menyeruak di dadaku. Ada firasat buruk yang tiba-tiba menghantuiku di senja kala ini. Dengan langkah berat, aku mengikuti Roni keluar dari kamar. Setiap langkah terasa semakin memberatkan, seolah menarikku menuju jurang yang gelap. Aku berjalan di lorong yang gelap, melewati ruang keluarga yang berantakan, hingga sampai di ruang kerja Pak Burhan. Pintu itu tertutup rapat. Aku mengetuk perlahan. "Pak, Roni bilang Bapak memanggil saya." Suara Pak Burhan dari dalam terdengar berat dan serak.
Masuk, Lana. Aku membuka pintu dan masuk. Pak Burhan duduk di balik meja kerjanya yang penuh dengan tumpukan berkas dan alat-alat bengkel. Ia tidak menatapku. Ia sibuk mengutak-atik sesuatu di tangannya. Ada apa, Pak? Tanyaku dengan suara bergetar. Pak Burhan mendongak. Wajahnya tampak lelah. Matanya yang biasanya terlihat acuh tak acuh kini tampak gelisah. Ia menunjuk kursi di depannya. Duduk, Lana. Aku duduk. Jantungku berdebar kencang. Ia menghela napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Lana, Bapak ingin bicara sesuatu yang penting. Ada apa, Pak? Apa saya melakukan kesalahan? Tanyaku. Tidak, Nak. Kamu tidak melakukan kesalahan. Jawabnya, suaranya terdengar lembut. Justru, ini tentang masa depanmu. Ini tentang Bapak ingin kamu menikah. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatapnya, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Menikah? Aku? Dengan siapa? Aku bahkan tidak pernah mengenal seorang pria pun selain teman-teman sekolahku. Aku tidak pernah pacaran, tidak pernah berinteraksi dengan pria. Menikah? Tapi dengan siapa? Pak? Tanyaku. Aku bahkan tidak mengenal siapapun. Ini bukan pernikahan biasa, Lana. Ini adalah sebuah perjodohan. Jawabnya. Dia adalah seorang pengusaha sukses. Pemilik agen travel. Namanya Arya Pramana. Namanya terdengar asing. Aku mencoba memproses informasi ini. Perjodohan? Kenapa? Apa yang terjadi? Tapi, kenapa Pak? Kenapa aku harus menikah dengannya? Tanyaku. Pak Burhan menunduk, menghindari tatapanku. Ia mengambil napas dalam-dalam. Dia memberikan tawaran yang tidak bisa Bapak tolak. Dia bersedia membantu Bapak melunasi semua utang-utang bengkel yang menumpuk. Utang yang terus dikejar oleh para rentenir. Mereka bahkan mengancam akan membakar bengkel kita jika Bapak tidak segera melunasinya. Mataku memanas. Aku tidak tahu jika Pak Burhan memiliki utang sebesar itu. Ia tidak pernah bercerita. Jadi, aku dijadikan jaminan? Aku dijual, Pak. Pak Burhan mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. Tidak, Nak. Ini bukan dijual. Ini adalah cara untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan bengkel ini. Untuk menyelamatkan hidup kita. Aku menggeleng, tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku merasa mual. Perasaanku hancur. Bukan hanya hidupku yang dipertaruhkan, tetapi juga kemanusiaanku. Aku tidak ubahnya barang yang bisa ditukar dengan uang. Semua harapan dan impianku untuk bisa kuliah dan memiliki kehidupan yang lebih baik, hancur berkeping-keping. Bapak sudah membicarakannya dengan Bu Ratna dan Rina. Mereka setuju, kata Pak Burhan. Tentu saja mereka setuju. Ini adalah kesempatan mereka untuk melarikan diri dari kemiskinan dan mendapatkan uang dengan mudah. Aku adalah kambing hitam mereka, tumbal untuk menyelamatkan mereka. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Aku menangis dalam diam, membiarkan air mata membasahi pipiku. Rasa sakit itu begitu nyata, begitu menusuk. Aku merasa dikhianati, diperjualbelikan, dan tidak dihargai. Aku hanyalah seorang gadis yang terperangkap dalam jebakan takdir yang tidak adil. Maafkan Bapak, Lana. Bisik Pak Burhan, suaranya serak. Tapi ini adalah satu-satunya jalan. Dia akan datang ke sini besok untuk membicarakan semuanya. Aku tidak bisa berkata-kata. Pikiranku kosong. Aku hanya bisa mengangguk, lalu berdiri dan berjalan keluar dari ruangan itu. Aku tidak peduli kemana aku pergi. Aku hanya ingin lari dari kenyataan ini. Perasaan cemas yang menghantuiku. Di senja kala ini ternyata adalah awal dari badai yang akan datang. Badai yang akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Kata-kata Pak Burhan berputar-putar di kepalaku, bagai gema dari sebuah mimpi buruk yang tidak ingin kuakui. Aku mencoba tidur, memeluk lututku di bawah selimut tipis, namun mataku tetap terbuka. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah pengusaha kaya raya yang tidak kukenal itu muncul di benakku. Seorang pria yang akan menentukan nasibku, seorang pria yang membeli kebebasanku.
Pagi datang terlalu cepat. Suara Bu Ratna berteriak dari dapur, menginterupsi lamunanku. Lana, cepat bangun. Jangan malas. Tamu kita akan segera datang. Aku tahu siapa tamu yang ia maksud. Dengan langkah gontai, aku bangkit, mengenakan pakaian yang paling rapi yang kumiliki, sebuah daster usang berwarna pudar. Bu Ratna melihatku dengan jijik. Apa-apaan kamu ini? Pakai baju yang layak sedikit. Mau bikin malu saja di depan calon suamimu. Omelnya sambil menarik tanganku menuju kamar Rina. Rina, yang masih mengantuk, mengerutkan keningnya. Apa sih, Bu? Jangan berisik. Diam. Ini untuk kebaikanmu juga. Pak Arya itu kaya raya. Kita harus memberikan kesan yang baik. Kalau sampai dia batal, kita akan celaka. Bu Ratna membisikkan kata-kata itu di telinga Rina, tapi aku bisa mendengarnya dengan jelas. Rupanya, mereka melihat pernikahan ini sebagai sebuah kesepakatan bisnis yang menguntungkan. Aku hanyalah alat untuk mencapai tujuan mereka. Bu Ratna membuka lemari Rina dan mengeluarkan sebuah gaun selutut berwarna biru pastel. Gaun itu baru, terlihat mahal, dan masih berbau deterjen wangi. Pakai ini, katanya sambil melemparkan gaun itu ke arahku. Kamu harus terlihat manis. Aku memakai gaun itu dengan enggan. Rasanya canggung, seperti mengenakan kostum orang lain. Gaun itu terlalu bagus untukku. Rina memandangku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan sinis. Tidak peduli seberapa mahal bajunya. Kalau dipakai orang kampungan tetap saja terlihat murahan. Bisiknya pelan, cukup keras agar aku mendengarnya. Aku tidak membalas. Aku sudah terbiasa dengan perkataan mereka. Hinaanku adalah bagian dari rutinitas harian di rumah ini. Tidak lama kemudian, suara deru mobil mewah terdengar dari luar. Jantungku berdebar semakin kencang. Roni, yang sejak tadi menunggu di jendela, berteriak, "Bu, datang." Mobilnya keren banget. Bu Ratna segera merapikan rambutnya dan tersenyum. Senyum palsu yang jarang sekali kulihat. Pak Burhan, yang baru saja pulang dari bengkel, terlihat tegang. Ia menyapaku dengan lirikan mata yang penuh rasa bersalah. Pintu depan terbuka. Masuklah seorang pria tinggi, tegap, dan berpenampilan rapi. Ia mengenakan kemeja polos berwarna abu-abu dan celana bahan yang pas. Ia tidak memakai jas, tapi auranya sudah menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang berkuasa dan memiliki pengaruh. Wajahnya tampan, namun raut wajahnya sulit dibaca. Matanya tajam, menyorot setiap sudut ruangan, seolah sedang menganalisis situasi. Di belakangnya, berdiri seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas, terlihat seperti seorang asisten. "Selamat pagi, Pak Burhan," sapa pria itu dengan suara berat yang menenangkan. "Maaf, kami datang tanpa pemberitahuan." "Ah, tidak apa-apa, Pak Arya," jawab Pak Burhan, terdengar gugup. "Silakan masuk, silakan duduk." Pria itu, Arya, duduk di sofa. Pandangannya langsung tertuju padaku. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk. Aku menundukkan kepala, tidak berani menatapnya. "Ini Lana, putri angkat saya," kata Pak Burhan. Aku merasa bagai barang dagangan yang sedang dipamerkan. Arya tidak berbicara. Ia hanya menatapku. Tatapannya membuatku merasa tidak nyaman. Akhirnya, ia mengangguk pelan, seolah sedang menilai sesuatu. Bu Ratna, yang sejak tadi mencoba bersikap ramah, menyajikan teh. "Silakan, Pak Arya." Teh ini dibuat langsung oleh Lana. Dia pandai sekali memasak. Bu Ratna tersenyum, senyum yang menjijikkan. Aku tahu dia berbohong. Aku tidak pernah membuat teh untuk mereka. Aku hanya asisten rumah tangga yang membuatkan teh untuk dirinya sendiri. Arya tidak menyentuh teh itu. Ia menatap Pak Burhan. "Langsung saja, Pak. Saya datang untuk menyelesaikan kesepakatan kita." Pak Burhan menelan ludah. "Tentu, Pak Arya. Saya sudah siapkan dokumen-dokumen ini," kata Arya, mengambil map dari asistennya. "Ini adalah bukti pelunasan utang Anda. Dan ini adalah surat perjanjian pernikahan." "Perjanjian pernikahan?" Aku mendongak. "Ini bukan sekadar kesepakatan lisan. Ini adalah kontrak.
Kontrak yang mengikatku untuk menjadi istri seorang pria yang tidak kukenal. Semua sudah diatur, lanjut Arya. Pernikahan akan dilangsungkan minggu depan. Secara agama dan secara hukum. Tidak akan ada pesta, hanya akad nikah sederhana. Minggu depan? Aku terkejut. Begitu cepat? Rasanya seperti sedang dalam film. Namun ini adalah kenyataan. Setelah pernikahan, Lana akan tinggal bersama saya, lanjut Arya, suaranya tanpa emosi. Saya akan pastikan dia hidup dengan layak. Saya akan menjamin kehidupan yang jauh lebih baik untuknya. Mendengar kata-kata itu, Bu Ratna dan Rina tersenyum puas. Mereka tidak peduli dengan perasaanku. Yang mereka pedulikan hanyalah uang. Pak Burhan melihat ke arahku, seolah meminta persetujuan. Namun, aku tidak bisa memberikan persetujuan. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Tenggorokanku tercekat. Aku hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong, mataku yang basah. Aku merasa seperti boneka yang dimainkan, ditarik sana-sini, tanpa daya. Aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Aku hanya ingin lari. Aku ingin bersembunyi di suatu tempat di mana tidak ada yang bisa menemukanku. Arya bangkit, melipat dokumennya. Baiklah, saya rasa semuanya sudah jelas. Kami akan kembali lagi minggu depan untuk menjemput Lana. Ia berjalan keluar, diikuti oleh asistennya. Sebelum ia benar-benar pergi, ia berhenti di ambang pintu, menoleh ke arahku. Tatapannya kembali menusuk, seolah ingin membaca pikiranku. Ada sesuatu yang sulit diartikan di matanya, bukan hanya tatapan bisnis, tapi sesuatu yang lebih dalam. Tapi, aku terlalu takut untuk mencari tahu apa itu. Setelah mobilnya melaju, Bu Ratna dan Rina langsung berteriak kegirangan. Kita selamat, Bu. Kita tidak perlu lagi khawatir dengan utang. Pak Burhan hanya terdiam. Ia duduk di sofa, menatap lurus ke depan, dengan wajah yang penuh penyesalan. Aku tahu ia merasa bersalah. Namun, apa gunanya penyesalan jika itu sudah terlalu terlambat? Aku kembali ke kamarku, menutup pintu rapat-rapat, dan membiarkan air mata yang sejak tadi kutahan tumpah. Besok lusa, hidupku akan berubah total. Aku akan menikah dengan seorang pria yang tidak kukenal. Aku tidak tahu apa yang menungguku di masa depan. Aku hanya bisa pasrah, dan berharap bahwa ada secercah harapan di balik takdir yang kejam ini. Malam sebelum hari penjemputanku tiba, hujan turun rintik-rintik, membasahi jendela kamar kecilku yang terasa semakin sempit. Suara tetesannya seperti tangisan langit, meratapi takdir yang akan segera menjemputku. Di luar, suara tawar yang Rina dan Bu Ratna terdengar dari ruang keluarga. Mereka sedang sibuk membicarakan rencana belanja dengan uang yang akan mereka terima dari Arya. Aku mendengar Rina meminta ponsel baru, sementara Bu Ratna merencanakan membeli perhiasan. Semua mimpi mereka dibangun di atas kehancuran hidupku. Aku duduk di lantai, bersandar di dinding yang dingin, memandangi pantulan diriku yang buram di kaca jendela. Rambutku yang kusam dan wajahku yang terlihat letih mencerminkan betapa rapuhnya aku. Semua yang kumiliki di dunia ini adalah kenangan akan orang tuaku, sebuah foto kecil yang tersimpan rapi di dalam laci. Aku mengambilnya, memandangi wajah ayah dan ibu yang tersenyum. Di foto itu, kami terlihat bahagia. Ayah menggendongku, ibu memeluk kami berdua. Rasa rindu yang perih menusuk dadaku. Ibu, ayah, maafkan aku, bisikku lirih. Aku tidak bisa menjaga diri seperti yang kalian ajarkan. Aku akan menikah dengan seseorang yang tidak kukenal. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Air mata kembali membasahi pipiku. Selama ini, aku selalu merasa sendirian. Hidupku adalah sebuah episode kelabu yang tak berkesudahan. Aku selalu berharap, suatu hari nanti akan ada keajaiban yang membawaku keluar dari kegelapan ini. Tapi, alih-alih keajaiban, yang datang justru seorang pria yang membeli nasibku. Pintu kamarku diketuk perlahan. Aku menyeka air mataku dan menyembunyikan foto itu kembali ke dalam laci. Masuk, kataku, suaraku serak. Pak Burhan masuk dengan langkah ragu. Ia duduk di pinggir kasur, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa bersalah, ada penyesalan, tapi juga ada sebuah kelegaan. Lana,
Kamu tidak tidur? Tanyanya, suaranya pelan. Aku menggeleng. Saya tidak bisa, Pak. Keheningan merayap di antara kami. Aku menunggunya bicara. Lana, Bapak tahu ini sulit untukmu, katanya. Bapak tahu kamu membenci Bapak. Tapi, percayalah, ini adalah jalan yang terbaik. Utang Bapak sudah menumpuk terlalu banyak. Jika tidak lunas, mereka akan mengancam keselamatan kita. Bahkan, mereka mengancam akan membahayakan nyawa Rina dan Roni. Tapi, kenapa harus aku, Pak? Kenapa harus saya yang dikorbankan? Tanyaku, tidak bisa lagi menahan emosi. Apa saya tidak punya hak untuk bahagia? Untuk memilih jalan hidup saya sendiri? Pak Burhan menunduk. Kamu satu-satunya yang bisa membantu. Lana, Bapak tidak punya aset lain. Bengkel ini adalah satu-satunya sumber penghasilan kita. Tanpa bengkel ini, kita semua akan menderita. Dan saya tidak menderita sekarang. Balasku. Aku tertawa miris. Sejak ibu dan ayah meninggal, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Saya seperti robot, menjalankan tugas-tugas tanpa henti. Dan sekarang, saya harus menjual diri saya untuk menyelamatkan keluarga yang bahkan tidak pernah peduli dengan saya. Pak Burhan mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. Tidak, Lana, bukan begitu. Bapak peduli. Hanya saja, Bapak tidak tahu harus berbuat apa. Bapak tidak punya pilihan. Ia mengulurkan tangannya, mengusap kepalaku dengan lembut, sentuhan yang sangat langka. Arya Pramana, dia orang baik. Lana, dia tidak seperti yang kamu bayangkan. Dia orang terhormat. Dia memiliki reputasi yang sangat baik. Bapak sudah mencari tahu tentang dia. Dia tidak mungkin menyakitimu. Aku ragu. Bagaimana mungkin orang yang menikahi gadis tanpa cinta adalah orang baik? Namun, ada sesuatu dalam suara Pak Burhan yang tulus, yang membuatku sedikit luluh. Dia berjanji akan menjagamu, lanjut Pak Burhan. Dia juga berjanji akan membiayai kuliahmu, jika kamu mau. Dia berjanji akan memberikan kehidupan yang layak untukmu, Lana. Sebuah janji yang hampa. Sebuah janji yang terlalu indah untuk dipercaya. Tapi, apalagi yang bisa kupegang? Harapan? Aku tidak memiliki apa-apa lagi. Bapak minta satu hal darimu, Nak, katanya dengan suara bergetar. Tolong jangan membenci Bapak. Bapak melakukan ini untuk kebaikan kita semua. Aku menatapnya. Wajahnya yang keriput dan lelah terlihat lebih tua dari usianya. Aku melihat penyesalan yang tulus di matanya. Aku mengangguk. Saya tidak akan membenci Bapak, bisikku. Tapi, saya tidak akan pernah melupakan ini. Pak Burhan mengangguk. Ia berdiri, dan berjalan menuju pintu. Sebelum ia keluar, ia menoleh kembali ke arahku. Tidurlah, Nak. Besok adalah hari yang panjang. Setelah ia pergi, aku membaringkan diriku di kasur. Janji-janji yang diucapkan Pak Burhan berputar di kepalaku. Janji untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kuliah. Rasanya seperti sebuah janji manis yang diberikan oleh seorang penjual obat palsu. Namun, di dalam kegelapan yang pekat ini, aku mencoba menemukan setitik cahaya. Mungkin, hanya mungkin, apa yang dikatakan Pak Burhan itu benar. Mungkin, takdirku tidak seburuk yang kubayangkan. Aku tertidur dengan mata basah, memeluk harapan kecil yang baru saja diberikan oleh Pak Burhan. Harapan yang rapuh, yang mungkin akan hancur besok. Tapi untuk malam ini, setidaknya, aku punya sesuatu untuk dipegang. Pagi itu, udara terasa dingin dan menusuk, seolah alam pun tahu bahwa hari ini adalah hari yang akan mengubah segalanya. Aku terbangun dengan mata bengkak dan kepala pening. Malam yang dihabiskan dalam tangisan dan pergulatan batin telah menguras seluruh energiku. Di luar, suara-suara di rumah sudah riuh. Bu Ratna memberi perintah sana-sini, memastikan rumah terlihat rapi. Rina dan Roni sibuk mondar-mandir, tak sabar menunggu hadiah yang dijanjikan. Aku bagai tahanan yang menunggu hukuman, sementara seluruh keluarga angkatku merayakan vonis yang akan dijatuhkan kepadaku. Lana, cepat ganti baju. Jangan hanya melamun, teriak Bu Ratna dari dapur. Aku menurut,
mengenakan gaun biru pastel yang kemarin dipaksa kenakan. Gaun itu terasa berat, bagai belenggu yang mengikatku. Begitu keluar dari kamar, Bu Ratna langsung memegangiku. Ia menaburkan bedak ke wajahku yang pucat, memoles bibirku dengan lipstik merah muda, dan menyisir rambutku yang kusut. Ia berusaha membuatku terlihat layak untuk Arya. Di balik semua polesan itu, aku tahu ia melihatku sebagai komoditas yang harus ditampilkan dengan baik agar tidak merusak kesepakatan. "Kamu harus tersenyum, Lana," bisiknya, senyum palsu terpampang di wajahnya. "Ingat, ini demi kita semua." Senyum? Bagaimana bisa aku tersenyum di tengah situasi seperti ini? Tepat pukul 10 pagi, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah. Mobil itu jauh lebih besar dan lebih mahal dari mobil yang dibawa Arya minggu lalu. Pintu mobil terbuka, dan muncullah Arya, mengenakan setelan jas hitam yang membuatnya terlihat gagah dan berwibawa. Di belakangnya, berdiri asistennya yang setia. Jantungku berdebar kencang. Rasanya seperti ada genderang yang ditabuh di dalam dadaku. Kakiku lemas, dan aku nyaris jatuh jika tidak berpegangan pada pinggir pintu. Arya menatapku. Kali ini, matanya tidak lagi tajam dan dingin. Ada ekspresi lain yang tidak bisa kubaca. Ia berjalan mendekat, dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihatnya dari dekat. Ia jauh lebih tampan dari yang kubayangkan. Hidung mancung, rahang tegas, dan mata yang menyimpan banyak rahasia. Pak Burhan, Bu Ratna, dan Rina menyambutnya dengan senyum lebar dan penuh basa-basi. Aku hanya menunduk, tidak berani mengangkat kepala. "Selamat pagi, Pak Burhan," sapa Arya. "Saya datang untuk menjemput Lana." Bu Ratna mengangguk cepat. "Ya, tentu saja. Lana sudah siap." Arya menoleh padaku. "Lana," panggilnya. Suaranya lembut namun tegas. "Sudah siap." Aku hanya bisa mengangguk pelan, tanpa berani menatap matanya. "Baiklah, kita pergi sekarang," katanya. "Asisten saya akan menyelesaikan urusan administrasi." Sesaat sebelum aku berjalan, Pak Burhan menghampiriku. Wajahnya tampak penuh penyesalan. "Lana, Bapak minta maaf. Semoga kamu bahagia," bisiknya, suaranya serak. Aku tidak menjawab. Apa gunanya kata maaf jika sudah terlalu terlambat? Aku berjalan ke mobil, dan Arya membukakan pintu untukku. Aku masuk, dan mobil pun mulai melaju. Saat mobil bergerak, aku melihat ke belakang. Pemandangan terakhir yang kulihat adalah wajah Bu Ratna dan Rina yang tersenyum puas, melambaikan tangan, seolah sedang melepaskan anak kesayangan mereka. Tapi, aku tahu, mereka bukan melepaskanku. Mereka melepaskan beban yang selama ini mereka pikul. Di dalam mobil, keheningan mencekam. Aku duduk di sudut, memandang pemandangan di luar jendela. Bangunan dan pepohonan berlalu dengan cepat. Hatiku terasa kosong. Aku tidak tahu apa yang menungguku di depan sana. Apakah aku akan menjadi tawanan di rumah mewah? Apakah Arya adalah pria yang kejam dan tak berperasaan seperti yang kubayangkan? Arya duduk di sampingku, diam. Aku bisa merasakan kehadirannya. Kehangatan tubuhnya yang terpancar darinya terasa kontras dengan dinginnya suasana di dalam diriku. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya tiba-tiba, suaranya memecah keheningan. Aku tidak menjawab. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawab. "Baik-baik saja," adalah kata-kata yang tidak pernah kurasakan. "Aku tahu ini sulit untukmu," lanjutnya. "Tapi percayalah, ini adalah jalan terbaik untukmu." Kata-kata itu, entah mengapa, terdengar tulus. Aku menoleh padanya, menatap matanya yang dalam. "Apa maksudnya?" "Aku tahu tentang semua perlakuan keluargamu," katanya dengan suara pelan. "Aku tahu kamu diperlakukan seperti pembantu, bukan sebagai anak. Aku tahu kamu tidak bahagia." Aku terkejut. Bagaimana dia tahu semua itu? "Aku punya banyak sumber," lanjutnya, seolah membaca pikiranku. "Dan aku juga tahu, mereka akan menjualmu kepada seorang pria hidung belang yang memiliki banyak utang dan reputasi buruk." Aku terkejut bukan main. Pria hidung belang? Reputasi buruk? Aku tahu itu, dan aku tidak bisa membiarkannya terjadi, lanjut Arya. "Aku menawarkan diri untuk membelimu,
dari mereka. Aku berjanji akan memberikan utang mereka, dengan syarat kamu menikah denganku. Duniaku serasa berbalik. Jadi, ini bukan sebuah perjodohan bisnis. Ini adalah penyelamatan? Aku tahu kamu tidak percaya, kata Arya. Tapi aku tidak memaksamu untuk mempercayaiku. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu aman sekarang. Kamu tidak perlu takut lagi. Air mataku kembali mengalir. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Aku tidak menyangka bahwa di balik semua kekejaman ini, ada seseorang yang peduli. Seseorang yang menyelamatkanku tanpa mengharapkan apa-apa. Mobil berhenti di depan sebuah gerbang besar yang terbuat dari besi tempah. Di baliknya, berdiri sebuah rumah megah yang jauh lebih besar dari rumah yang pernah kulihat. Ini adalah rumah Arya. Rumah baruku. Rumah di mana aku akan memulai hidup baru. Arya turun dari mobil dan membukakan pintu untukku. Selamat datang di rumahmu, Lana, katanya dengan suara yang tulus. Aku menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa mengangguk. Hari ini, aku tidak hanya meninggalkan rumah lamaku, aku juga meninggalkan masa laluku. Di depan sana, menungguku sebuah gerbang yang akan membawaku menuju dunia yang baru, sebuah dunia yang penuh dengan misteri, dan mungkin, sebuah harapan. Aku melangkah keluar dari mobil, mata membelalak takjub. Rumah Arya lebih dari sekadar megah. Itu adalah sebuah istana. Dikelilingi oleh taman yang terawat rapi, dengan air mancur di tengahnya, dan arsitektur klasik yang elegan. Aku merasa sangat kecil di hadapan kemewahan ini. Gaun biru pastel yang kupakai terasa semakin lusuh, dan aku merasa bagai Cinderella yang terperangkap dalam gaun lamanya. Saat kami memasuki rumah, seorang wanita parubaya dengan senyum ramah menyambut kami. Rambutnya disanggul rapi dan ia mengenakan seragam pelayan yang bersih. Selamat datang, Tuan Arya. Selamat datang, Nyonya Lana. Sapanya dengan suara hangat. Nyonya Lana. Kata-kata itu terdengar asing di telingaku. Belum genap sehari, aku sudah menyandang status baru. Ini Bei Sumi, kepala rumah tangga di sini, kata Arya, memperkenalkanku. Bei, tolong siapkan kamar untuk Lana. Beri dia waktu untuk beristirahat. Bei Sumi mengangguk. Tentu, Tuan Arya. Mari, Nyonya, ikuti saya. Aku mengikuti Bei Sumi, meninggalkan Arya di ruang tamu. Ia membawaku ke sebuah kamar yang luas di lantai 2. Jendela besar menghadap ke taman, dan interiornya didominasi warna-warna lembut yang menenangkan. Sebuah ranjang berukuran besar terbuat dari kayu jati dengan ukiran artistik, lemari pakaian yang menjulang tinggi, dan kamar mandi pribadi yang luas. Semuanya terasa seperti mimpi. Ini adalah kamar yang jauh lebih besar dari seluruh rumah Pak Burhan. Ini kamar Nyonya, kata Bei Sumi. Nanti saya akan bawakan beberapa baju ganti. Tuan Arya bilang Nyonya tidak membawa apa-apa. Aku menunduk. Terima kasih, Bei. Bei Sumi tersenyum lembut. Kalau Nyonya butuh apa-apa, jangan sungkan panggil saya. Tuan Arya berpesan agar Nyonya merasa nyaman di sini. Setelah Bei Sumi pergi, aku duduk di tepi ranjang. Keheningan menyelimuti ruangan. Aku masih tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Rasanya seperti ada dua Lana. Lana yang hidup di rumah Pak Burhan, yang selalu tertekan dan tidak berdaya, dan Lana yang sekarang, yang berada di istana mewah ini. Aku berjalan ke jendela, menatap keluar. Pemandangan taman yang indah terasa seperti lukisan. Namun, di balik keindahan itu, hatiku masih dipenuhi kebingungan. Mengapa Arya melakukan semua ini? Apa motifnya yang sebenarnya? Apakah benar ia hanya ingin menolongku? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang tidak ku ketahui? Aku memutuskan untuk mandi. Setelah membersihkan diri, aku mengenakan baju yang dibawakan Bei Sumi. Itu adalah piyama berbahan satin yang sangat lembut dan nyaman. Setelah berpakaian, aku merasa sedikit lebih baik. Aku merebahkan diri di kasur yang empuk, dan tanpa sadar, aku tertidur. Aku terbangun saat senja. Bau masakan yang lezat tercium dari bawah. Aku turun ke ruang makan. Di sana, Arya sudah duduk di meja, menungguku. Ia mengenakan kaos polos dan celana jeans,
Penampilannya jauh lebih santai daripada tadi pagi. "Sudah bangun?" Bei Sumi bilang, "Kamu tidur lelap sekali," katanya. Aku duduk di kursi di seberangnya. "Maaf, Tuan Arya. Saya tidak tahu harus berbuat apa." "Jangan panggil aku Tuan," katanya. "Panggil aku Arya. Kita akan menjadi suami istri, jadi kita harus terbiasa." Kata-kata suami istri terasa aneh di telingaku. Aku mengangguk pelan. "Arya." Kami makan malam dalam diam. Aku sesekali meliriknya, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang dirinya. Ia makan dengan tenang dan berwibawa. Wajahnya yang tampan terlihat lebih lembut di bawah cahaya lampu. Setelah makan, ia membawaku ke ruang keluarga yang luas. Di sana, terdapat sebuah rak buku yang sangat besar, dipenuhi dengan ribuan buku. Mataku berbinar. "Aku tahu kamu suka membaca," katanya. "Pak Burhan cerita padaku." Aku terkejut. "Bapak cerita tentang saya?" "Dia cerita banyak hal," jawab Arya. "Dia cerita kamu adalah anak yang cerdas dan pekerja keras. Dia bilang kamu ingin kuliah tapi tidak ada biaya." Aku menatapnya dengan rasa takjub. Jadi, Pak Burhan memang peduli. Ia tidak hanya menjualku, ia juga menceritakan kehidupanku pada Arya. "Aku sudah siapkan semuanya," kata Arya. "Kamu bisa mulai mendaftar ke universitas manapun yang kamu mau. Aku akan membiayai semuanya. Kamu bisa mengambil jurusan apapun yang kamu suka." Duniaku serasa berputar. Ini adalah mimpi yang tidak pernah terwujud. Sebuah mimpi yang kini ada di depan mataku. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanyaku. Suaraku bergetar. Arya menatapku lurus. "Aku tidak suka melihat orang lain diperlakukan tidak adil, Lana. Aku tidak suka melihat orang-orang yang memiliki potensi dihancurkan oleh keadaan. Dan aku melihat sesuatu dalam dirimu yang membuatku ingin menolongmu." Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya menatapku dengan tatapan yang tulus. Aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya mempercayainya. Namun setidaknya, untuk saat ini, aku merasa aman. Aku merasa bahwa aku berada di tempat yang benar, di tempat di mana aku bisa memulai hidup baru, jauh dari masa laluku yang suram. Hari-hari pertama di rumah Arya berlalu dengan cepat, namun terasa seperti di alam mimpi. Aku hidup di tengah kemewahan yang sebelumnya hanya bisa kubayangkan. Kamar tidur yang luas, makanan lezat yang disiapkan Bei Sumi, dan kebebasan untuk melakukan apapun yang kuinginkan. Tidak ada lagi bentakan Bu Ratna, tidak ada lagi pekerjaan rumah tangga yang tak berkesudahan, dan tidak ada lagi tatapan merendahkan Rina. Arya, di sisi lain, menjalankan perannya sebagai suami dengan sangat profesional. Ia menghormatiku, memberiku ruang, dan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Ia sibuk dengan pekerjaannya. Saat ia berada di rumah, kami sering makan bersama, dan sesekali ia akan menemaniku di perpustakaan, membaca buku di sudut yang berbeda. Keberadaannya terasa menenangkan, tidak mengintimidasi seperti yang kubayangkan. Ia tidak mencoba untuk mencairkan suasana dengan obrolan yang tidak penting. Ia hanya ada. Namun, di balik semua kenyamanan ini, ada perasaan kosong yang menggerogoti. Aku bagai burung yang terperangkap dalam sangkar emas. Ya, sangkar ini indah, tapi tetap saja sangkar. Aku tidak bisa melupakan bagaimana aku bisa berada di sini. Aku dijual, ditukar dengan uang untuk melunasi utang keluarga angkatku. Meskipun Arya berjanji akan memberikan kehidupan yang layak, dan ia sudah membuktikannya, tetap saja ada luka batin yang dalam. Rasa sakit itu, rasa dikhianati itu, tidak bisa hilang begitu saja. Suatu sore, aku duduk di taman, membaca buku. Telepon genggam Arya, yang ia letakkan di meja taman, tiba-tiba berdering. Layar menampilkan nama, Pak Burhan. Jantungku berdegup kencang. Aku melihat ke sekeliling, memastikan Arya tidak ada. Rasa penasaran menguasai. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa harus tahu apa yang mereka bicarakan. Aku mengangkat telepon itu, tanganku gemetar. "Halo, Pak Arya," suara Pak Burhan terdengar. "Ini saya, Burhan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya. Utang saya sudah lunas. Semua masalah sudah selesai.
Ini Lana, Pak, bisikku. Suaraku tercekat. Keheningan menyelimuti. Di seberang telepon, aku bisa mendengar suara Bu Ratna yang merebut telepon dari Pak Burhan. Lana, itu kamu? Mengapa kamu yang mengangkat telepon Arya? Mana dia? Teriaknya. Suaranya dipenuhi amarah. Kamu itu sudah menikah. Jangan bertingkah seperti anak kecil. Jaga sikapmu di sana. Arya itu orang penting. Jangan sampai dia membatalkan semuanya. Aku menahan air mata yang mendesak keluar. Amarah dan rasa sakit berpadu menjadi satu. Mereka hanya peduli dengan uang, bukan denganku. Saya hanya ingin tahu, Bu, kataku, suaraku bergetar. Apakah Ibu dan Rina bahagia sekarang? Tentu saja kami bahagia. Semua masalah kita sudah selesai, berkatmu, serunya. Kamu beruntung bisa menikah dengan pria kaya. Paling tidak, kamu tidak akan menjadi beban lagi bagi kami. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk jantungku. Aku merasa seperti ditampar. Aku tidak lebih dari beban, tumbal yang harus dikorbankan. Lana, suara Pak Burhan kembali. Ia terdengar sedih. Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Pak. Jawabku, suaraku parau. Selamat tinggal, Pak. Aku menutup telepon, air mataku tumpah. Aku merasa sangat bodoh. Aku pikir, setelah semua yang terjadi, mereka akan peduli padaku. Tapi tidak. Aku hanyalah alat, barang yang sudah mereka tukar. Sekarang setelah barang itu tidak lagi berguna bagi mereka, mereka mencampakkannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangku. Aku segera menyeka air mataku. Tapi sudah terlambat. Arya berdiri di belakangku, menatapku dengan tatapan yang sulit dibaca. Siapa yang menelepon? Tanyanya, suaranya tenang. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menggelengkan kepala, air mata kembali mengalir. Arya mengambil ponselnya, melihat riwayat panggilan. Ia mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya duduk di sampingku, tanpa berkata apa-apa. Ia membiarkan aku menangis. Ia tidak mencoba menghiburku dengan kata-kata manis yang hampa. Ia hanya membiarkan aku merasakan kesedihan itu. Setelah beberapa saat, ia berbisik. Mereka tidak pantas mendapatkan air matamu. Lana, kamu jauh lebih berharga dari apa yang mereka pikirkan. Kata-kata itu bagai balsam yang menyejukkan hatiku yang perih. Untuk pertama kalinya, seseorang mengatakan bahwa aku berharga. Aku menoleh padanya, dan menatap matanya yang tulus. Ia tidak hanya membeli kebebasanku, ia juga membeli harga diriku. Dan, entah mengapa, di balik semua keindahan istana ini, aku merasa bahwa aku telah menemukan rumah yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya di rumah Arya terasa seperti transisi yang aneh. Aku perlahan-lahan mulai beradaptasi dengan kehidupan baru, namun luka di hatiku masih belum sepenuhnya kering. Kata-kata Bei Sumi dan perlakuan para pelayan yang ramah membuatku merasa canggung. Mereka memperlakukanku seperti seorang nyonya rumah, sesuatu yang tidak pernah kualami. Aku sering kedapatan ingin membantu membersihkan meja atau mencuci piring, dan mereka akan dengan cepat menahanku, mengatakan itu bukan tugasku. Kebiasaan yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun tidak mudah hilang. Arya, dengan segala kesibukannya, tetap meluangkan waktu untukku. Ia tidak pernah bertanya tentang masa laluku, tidak pernah mengungkit percakapan telepon dengan Pak Burhan, namun ia selalu ada di sana. Aku menemukan kebiasaannya yang unik. Setiap malam, ia akan duduk di perpustakaan, membaca buku bisnis tebal, dan sesekali menyesap teh jahe hangat. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk bergabung dengannya. Aku memilih buku fiksi klasik, dan kami duduk dalam keheningan yang nyaman, hanya ditemani suara halaman yang dibalik. Kamu suka membaca? Tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya. Sangat suka, jawabku. Buku adalah satu-satunya pelarianku dulu. Arya menutup bukunya dan menatapku. Apa yang kamu baca? Aku menunjukkan sampulnya. Ini, tentang seorang wanita yang mencari jati dirinya. Ia tersenyum tipis, senyum yang jarang sekali kulihat. Semoga kamu menemukan jati dirimu di sini, Lana. Perlahan, obrolan kami mulai mengalir. Aku bertanya tentang pekerjaannya,
dan ia dengan antusias menceritakan tentang agen travelnya, tentang tantangan dan impiannya. Aku terkejut mendengar betapa bersemangatnya ia dalam membangun bisnisnya. Ia bukan hanya seorang pengusaha kaya, ia adalah seorang visioner. Ia tidak hanya peduli dengan keuntungan, tetapi juga dengan pengalaman yang diberikan kepada para pelanggannya. Semua orang pantas untuk melihat dunia, katanya, matanya berbinar. Paling tidak sekali seumur hidup. Mendengarnya berbicara seperti itu membuatku berpikir. Pria ini, yang awalnya kupikir kejam dan tak berperasaan, ternyata memiliki hati. Ia memiliki empati. Hal itu membuatku semakin bingung. Kenapa ia memilih untuk menikahiku? Mengapa ia menyelamatkanku, yang bahkan tidak ia kenal? Suatu malam, saat kami sedang makan malam, aku memberanikan diri untuk bertanya. Arya, panggilku. Ia mendongak dari piringnya. Ya. Aku ingin tahu, mengapa kamu memilihku? Tanyaku, suaraku bergetar. Kenapa kamu repot-repot menyelamatkanku? Kamu bahkan tidak mengenalku. Arya meletakkan sendoknya, menatapku lurus. Dulu, aku pernah punya seorang teman dekat. Dia seorang yatim piatu sepertimu, namun ia memiliki keluarga angkat yang sangat baik. Tapi suatu hari, hidupnya hancur karena sebuah kecelakaan. Ia kehilangan segalanya, dan keluarganya pun membuangnya. Ia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Aku menunduk, mendengarkan dengan seksama. Aku tidak bisa membantunya saat itu, lanjut Arya. Suaranya dipenuhi penyesalan. Aku masih terlalu muda, tidak punya kekuatan. Aku merasa sangat bersalah. Ketika aku tahu tentang ceritamu, aku merasa harus melakukan sesuatu. Aku tidak ingin membiarkan kejadian yang sama terulang lagi. Matanya menatapku, penuh ketulusan. Aku tahu, ini mungkin terdengar klise. Tapi aku sungguh-sungguh. Aku melihat dirimu yang dulu. Seseorang yang rapuh, yang tidak memiliki siapa-siapa, yang membutuhkan pertolongan. Dan aku tidak bisa berpaling. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatapnya, air mata menggenang di mataku. Ia tidak hanya menyelamatkanku, tetapi ia juga memahami kesedihanku, kesunyianku. Ia melihatku, bukan sebagai barang, tetapi sebagai manusia. Arya mengulurkan tangannya, mengusap air mata di pipiku. Lana, aku tidak memaksamu untuk mencintaiku, bisiknya. Tapi aku berjanji, aku akan melindungimu. Aku akan memberimu kehidupan yang layak. Dan aku akan menemanimu sampai kamu menemukan kembali kekuatanmu. Pada saat itu, di tengah kemewahan dan keanehan ini, aku menyadari satu hal. Arya bukan penjual, bukan pembeli. Dia adalah penyelamat. Dan di balik semua keraguan dan ketakutan yang kurasakan, ada sepercik harapan yang mulai tumbuh. Mungkin, sangkar emas ini tidak seburuk yang kubayangkan. Mungkin, ia adalah pintu menuju kebebasan yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya di rumah Arya terasa seperti transisi yang aneh. Aku perlahan-lahan mulai beradaptasi dengan kehidupan baru, namun luka di hatiku masih belum sepenuhnya kering. Kata-kata Bei Sumi dan perlakuan para pelayan yang ramah membuatku merasa canggung. Mereka memperlakukanku seperti seorang nyonya rumah, sesuatu yang tidak pernah kualami. Aku sering kedapatan ingin membantu membersihkan meja atau mencuci piring, dan mereka akan dengan cepat menahanku, mengatakan itu bukan tugasku. Kebiasaan yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun tidak mudah hilang. Arya, dengan segala kesibukannya, tetap meluangkan waktu untukku. Ia tidak pernah bertanya tentang masa laluku, tidak pernah mengungkit percakapan telepon dengan Pak Burhan, namun ia selalu ada di sana. Aku menemukan kebiasaannya yang unik. Setiap malam, ia akan duduk di perpustakaan, membaca buku bisnis tebal, dan sesekali menyesap teh jahe hangat. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk bergabung dengannya. Aku memilih buku fiksi klasik, dan kami duduk dalam keheningan yang nyaman, hanya ditemani suara halaman yang dibalik. "Kamu suka membaca?" tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya. "Sangat suka," jawabku. Buku adalah satu-satunya pelarianku dulu. Arya menutup bukunya dan menatapku. "Apa yang kamu baca?" Aku menunjukkan sampulnya. Ini, tentang seorang wanita yang mencari jati dirinya. Ia tersenyum tipis,
senyum yang jarang sekali kulihat. Semoga kamu menemukan jati dirimu di sini, Lana. Perlahan, obrolan kami mulai mengalir. Aku bertanya tentang pekerjaannya, dan ia dengan antusias menceritakan tentang agen travelnya, tentang tantangan dan impiannya. Aku terkejut mendengar betapa bersemangatnya ia dalam membangun bisnisnya. Ia bukan hanya seorang pengusaha kaya, ia adalah seorang visioner. Ia tidak hanya peduli dengan keuntungan, tetapi juga dengan pengalaman yang diberikan kepada para pelanggannya. Semua orang pantas untuk melihat dunia, katanya, matanya berbinar. Paling tidak sekali seumur hidup. Mendengarnya berbicara seperti itu membuatku berpikir. Pria ini, yang awalnya kupikir kejam dan tak berperasaan, ternyata memiliki hati. Ia memiliki empati. Hal itu membuatku semakin bingung. Kenapa ia memilih untuk menikahiku? Mengapa ia menyelamatkanku, yang bahkan tidak ia kenal? Suatu malam, saat kami sedang makan malam, aku memberanikan diri untuk bertanya. Arya, panggilku. Ia mendongak dari piringnya. Ya. Aku ingin tahu, mengapa kamu memilihku? Tanyaku, suaraku bergetar. Kenapa kamu repot-repot menyelamatkanku? Kamu bahkan tidak mengenalku. Arya meletakkan sendoknya, menatapku lurus. Dulu, aku pernah punya seorang teman dekat. Dia seorang yatim piatu sepertimu, namun ia memiliki keluarga angkat yang sangat baik. Tapi suatu hari, hidupnya hancur karena sebuah kecelakaan. Ia kehilangan segalanya, dan keluarganya pun membuangnya. Ia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Aku menunduk, mendengarkan dengan seksama. Aku tidak bisa membantunya saat itu, lanjut Arya, suaranya dipenuhi penyesalan. Aku masih terlalu muda, tidak punya kekuatan. Aku merasa sangat bersalah. Ketika aku tahu tentang ceritamu, aku merasa harus melakukan sesuatu. Aku tidak ingin membiarkan kejadian yang sama terulang lagi. Matanya menatapku, penuh ketulusan. Aku tahu, ini mungkin terdengar klise. Tapi aku sungguh-sungguh. Aku melihat dirimu yang dulu. Seseorang yang rapuh, yang tidak memiliki siapa-siapa, yang membutuhkan pertolongan. Dan aku tidak bisa berpaling. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatapnya, air mata menggenang di mataku. Ia tidak hanya menyelamatkanku, tetapi ia juga memahami kesedihanku, kesunyianku. Ia melihatku, bukan sebagai barang, tetapi sebagai manusia. Arya mengulurkan tangannya, mengusap air mata di pipiku. Lana, aku tidak memaksamu untuk mencintaiku, bisiknya. Tapi aku berjanji, aku akan melindungimu. Aku akan memberimu kehidupan yang layak. Dan aku akan menemanimu sampai kamu menemukan kembali kekuatanmu. Pada saat itu, di tengah kemewahan dan keanehan ini, aku menyadari satu hal. Arya bukan penjual, bukan pembeli. Dia adalah penyelamat. Dan di balik semua keraguan dan ketakutan yang kurasakan, ada sepercik harapan yang mulai tumbuh. Mungkin, sangkar emas ini tidak seburuk yang kubayangkan. Mungkin, ia adalah pintu menuju kebebasan yang sesungguhnya. Setelah pengakuan Arya, aku merasa duniaku terbalik. Kabar bahwa kematian orang tuaku bukanlah kecelakaan, melainkan pembunuhan berencana, adalah kenyataan pahit yang sulit kuterima. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku bolak-balik di atas ranjang, pikiranku melayang ke masa lalu. Aku teringat saat-saat terakhirku bersama ayah dan ibu. Ayah yang selalu mengajariku menggambar, dan ibu yang selalu membacakan dongeng sebelum tidur. Kenangan manis itu kini terasa perih, diselimuti bayang-bayang kejahatan yang begitu keji. Keesokan paginya, aku terbangun dengan mata bengkak dan kepala pening. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi hari. Saat aku turun untuk sarapan, Arya sudah duduk di meja makan, membaca koran. Ia mendongak, melihat kondisiku, dan tatapan matanya melembut. Lana, kamu baik-baik saja? Tanyanya, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Aku menggeleng. Tidak, Arya. Aku tidak baik-baik saja. Ia berdiri, berjalan ke arahku, dan menarik sebuah kursi untukku. Duduklah. Kita tidak usah bicara soal itu sekarang. Kamu makan dulu. Setelah itu, kita akan bicara. Aku duduk,
dan ia menyajikan piring berisi omelet dan roti panggang. Aku tidak berselera makan, namun Arya memaksaku. "Kamu butuh energi," katanya. "Jangan biarkan mereka memenangkan ini, Lana. Kamu harus kuat." Kata-kata itu memberiku kekuatan. Aku makan, meski sulit. Setelah sarapan, Arya mengajakku ke ruang kerjanya. Ia menyalakan sebuah laptop, dan layar menampilkan beberapa dokumen dan foto. "Aku tahu ini sulit untukmu," katanya, "tapi kamu harus tahu. Ini adalah data-data yang asistenku kumpulkan." Aku melihat foto-foto yang ditampilkan. Itu adalah foto ayah dan ibu, bersama dengan seorang pria lain yang tampak familiar. Ia adalah pria yang datang ke rumah kami, pria yang akan dinikahkan denganku. Donnie. Wajahnya yang dulu terlihat ramah, kini tampak mengerikan. Ada juga data-data tentang proyek-proyek ilegal yang ia jalankan, dan beberapa dokumen yang menunjukkan transfer uang dalam jumlah besar ke rekening-rekening yang mencurigakan. Arya menjelaskan semuanya dengan tenang. Donnie adalah seorang pengusaha properti gelap. Ia suka membeli tanah sengketa dan membangun properti di sana tanpa izin. Ia mendekati ayahmu untuk membantunya merancang sebuah resort ilegal di sebuah pulau yang dilindungi. Ayahmu menolak mentah-mentah. Ayahmu adalah orang yang menjunjung tinggi etika dan prinsip. Donnie tidak terima, dan ia mengancam ayahmu. "Dan kecelakaan itu?" tanyaku. Asistenku menemukan laporan polisi lama. Kecelakaan itu terlihat seperti kecelakaan tunggal, namun ada beberapa kejanggalan. Rem mobil ayahmu dirusak. Polisi pada saat itu tidak menemukan bukti, karena Donnie memiliki koneksi yang kuat di kepolisian. Setelah itu, ia kabur dan menghilang. Air mataku kembali mengalir. Aku merasa sangat bodoh. Selama ini, aku hanya berpikir ayah dan ibu meninggal karena takdir. Aku tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang begitu kejam dan tak berperasaan. "Lalu, kenapa dia kembali sekarang?" tanyaku. Donnie mengalami kebangkrutan. Ia bangkrut karena proyek-proyek ilegalnya gagal. Ia kembali untuk mencari uang, dan ia tahu, satu-satunya jalan adalah dengan mencari uang dari orang-orang yang dulu pernah ia ancam, jawab Arya. "Pak Burhan adalah salah satunya. Pak Burhan dulu adalah salah satu bawahan ayahmu. Ia tahu tentang bisnis ayahmu, dan ia menjadi target Donnie." Aku terdiam. Jadi, Pak Burhan bukan satu-satunya yang menjadi target. Ia juga menjadi korban. "Jadi, Bapak tidak menjualku?" tanyaku, suaraku bergetar. "Pak Burhan tidak punya pilihan, Lana," kata Arya, menatap mataku. "Ia tidak punya uang untuk melunasi utangnya. Donnie mengancam akan membunuh seluruh keluarganya. Ia sangat ketakutan. Saat ia tidak tahu harus berbuat apa, ia menghubungi asistenku, yang merupakan teman lamanya. Asistenku memberitahuku tentang situasimu, dan aku menawarkan diri untuk membelimu dari mereka." "Jadi, aku adalah jaminan?" tanyaku. "Tidak, Lana," kata Arya, suaranya tegas. "Kamu adalah penyelamatan. Aku tidak pernah berpikir untuk menjadikanmu jaminan. Aku hanya ingin melindungimu. Aku ingin membawamu keluar dari rumah itu, dan memberikanmu kesempatan untuk hidup." Aku menatapnya. Matanya yang dalam menyorotkan ketulusan yang murni. Tidak ada kebohongan, tidak ada penyesalan. Aku merasa semua beban di hatiku terangkat. Aku tidak lagi merasa seperti boneka yang dipermainkan. Aku adalah seseorang yang diselamatkan. "Arya," bisikku, air mataku mengalir. "Terima kasih. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku." Arya mengangguk. "Jangan berterima kasih, Lana. Aku melakukan ini karena aku merasa harus. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Aku akan pastikan Donnie mendapatkan balasan yang setimpal. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Kamu aman sekarang." Aku memeluknya. Pelukan itu terasa hangat, nyaman, dan menenangkan. Aku tidak lagi merasakan kesedihan, tapi kelegaan. Aku tidak lagi merasakan keputusasaan, tapi harapan. Aku tidak tahu apa yang menantiku di masa depan. Tapi, yang pasti, aku tidak akan lagi merasa sendirian.
Setelah mengetahui kebenaran tentang orang tuaku, hubungan kami memasuki babak baru. Aku tidak lagi melihat Arya sebagai orang asing yang membeliku, melainkan sebagai penyelamat yang tulus. Rasa canggung yang dulu ada perlahan menghilang, digantikan oleh rasa aman dan kepercayaan. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Ia membantuku memahami mata kuliah yang sulit, dan aku membantunya merapikan ruang kerjanya yang berantakan. Kami menemukan kenyamanan dalam kebersamaan, sebuah ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan empati. Suatu malam, kami sedang duduk di ruang keluarga. Aku sedang mengerjakan tugas, dan Arya sibuk dengan laptopnya. Tiba-tiba, ia menutup laptopnya dan menatapku. "Lana, ada sesuatu yang ingin kutanyakan," katanya. "Apa kamu ingin bertemu dengan keluarga angkatmu?" Jantungku berdebar kencang. Pertanyaan itu tidak pernah terpikirkan olehku. Aku merasakan campuran emosi, rasa sakit, marah, dan kerinduan. Aku ingin tahu kabar Pak Burhan. Aku ingin tahu apakah ia baik-baik saja. "Aku tidak tahu," jawabku jujur. "Aku ingin bertemu Pak Burhan. Tapi aku tidak ingin bertemu Bu Ratna dan Rina." Arya mengangguk. "Aku mengerti. Aku sudah menyiapkan semuanya. Kita bisa bertemu di tempat yang aman. Kau tidak perlu takut." Aku menatapnya. Kepercayaan yang ia berikan begitu besar. Ia tahu aku mungkin masih memiliki perasaan terhadap keluarga yang telah mengkhianatiku. Namun ia tidak menghakimiku. Ia hanya ingin aku merasa nyaman. "Terima kasih, Arya," kataku, suaraku parau. Keesokan harinya, kami pergi ke sebuah kafe kecil di pusat kota. Arya memesankan minuman untukku, dan kami menunggu. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya masuk ke dalam kafe. Itu adalah Pak Burhan. Ia terlihat kurus dan lelah. Rambutnya sudah memutih, dan ada kerutan yang dalam di wajahnya. Ia melihatku, dan matanya berkaca-kaca. "Lana," bisiknya. Aku tidak bisa menahan air mataku. Aku berlari ke arahnya dan memeluknya. Pak Burhan membalas pelukanku, memelukku erat, seolah takut aku akan menghilang. "Lana, maafkan Bapak," bisiknya. Suaranya dipenuhi penyesalan. "Maafkan Bapak. Bapak tidak tahu apa yang Bapak lakukan." Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa menangis. Setelah beberapa saat, kami duduk di meja, dan Arya ikut bergabung. "Pak Burhan," kata Arya, "ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Ini tentang Doni." Arya menjelaskan semua yang ia ketahui tentang Doni, tentang kejahatan yang telah dilakukannya, dan tentang kematian orang tuaku. Wajah Pak Burhan memucat, matanya membelalak tak percaya. "Jadi, kematian sahabat saya, itu bukan kecelakaan," bisiknya. Arya mengangguk. "Itu pembunuhan berencana, Pak. Dan Doni adalah pelakunya." Pak Burhan menunduk, menangis dalam diam. Ia merasa sangat bersalah. Ia tidak hanya mengorbankanku, tetapi ia juga tidak tahu bahwa ia telah bekerja sama dengan pembunuh sahabatnya. "Maafkan saya, Nak," bisiknya, menatapku. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu." Aku menyentuh tangannya. "Tidak apa-apa, Pak. Saya mengerti. Bapak tidak tahu." Setelah pertemuan itu, aku merasa lebih lega. Beban yang selama ini kupikul terasa terangkat. Aku tidak lagi membenci Pak Burhan. Ia juga korban dalam situasi ini, namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, saat aku dan Arya sedang makan malam, ponsel Arya berdering. Ia mengangkatnya, dan raut wajahnya berubah menjadi tegang. Setelah menutup telepon, ia menatapku dengan mata yang serius. "Lana, ada masalah," katanya. "Doni, ia menghubungi Bu Ratna. Ia mengancam akan menyebarkan kebohongan tentang kita. Ia bilang, aku membelimu untuk tujuan yang tidak baik. Ia juga mengancam akan merusak reputasiku." Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, Doni tidak akan diam saja. Ia adalah pria yang berbahaya. "Bagaimana dia bisa tahu?" tanyaku. "Ia mungkin tahu dari Bu Ratna," kata Arya, suaranya tenang. "Tapi, jangan khawatir. Aku sudah siapkan semuanya.
Aku sudah siapkan tim hukum. Kita akan melawan dia. Aku menatapnya. Aku tahu, ini bukan hanya masalahku. Ini juga masalahnya. Reputasinya bisa hancur. Bisnisnya bisa bangkrut. Namun, ia tidak terlihat takut. Ia terlihat kuat dan siap untuk menghadapi badai. Aku akan bersamamu, kataku, memegang tangannya. Aku akan mendukungmu. Arya tersenyum tipis. Terima kasih, Lana. Aku tahu. Malam itu, aku menyadari satu hal. Arya bukan hanya penyelamatku. Ia adalah pasanganku. Dan aku, untuk pertama kalinya, merasakan rasa cinta yang tulus. Cinta yang tidak menghakimiku, cinta yang melindungiku, dan cinta yang bersedia berjuang bersamaku. Badai sedang datang, namun aku tidak lagi takut. Aku punya Arya, dan aku tahu, bersamanya, aku akan baik-baik saja. 2 hari setelah ancaman Doni, badai benar-benar datang. Pagi itu, saat aku sedang bersiap pergi ke kampus, Bei Sumi datang dengan wajah cemas. Ia memegang tablet, dan layar menunjukkan sebuah berita online. Judulnya membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Skandal pernikahan palsu bos travel kaya raya. Nikahi gadis muda demi tujuan terselubung. Di bawah judul itu, terdapat fotoku, yang diambil secara diam-diam saat aku baru tiba di rumah Arya. Berita itu mengklaim bahwa pernikahan kami hanyalah sebuah kontrak bisnis. Aku, Lana, adalah korban yang dipaksa menikah oleh pria kaya yang haus kekuasaan. Arya dituduh sebagai sosok kejam, yang membeli gadis muda untuk menutupi kejahatan yang lebih besar. Ada juga foto-foto Arya dengan para klien bisnisnya, yang semuanya diberi narasi negatif dan menyesatkan. Semua informasi itu dibumbui dengan kebohongan-kebohongan lain yang membuat Arya terlihat seperti seorang monster. Aku menjatuhkan tasku, tanganku gemetar. Ini tidak mungkin, bisikku. Arya, yang baru saja keluar dari ruang kerjanya, melihat ekspresiku. Ia mengambil tablet dari tangan Bei Sumi dan membaca berita itu dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, hanya sebuah ketenangan yang menakutkan. Aku tahu ini akan terjadi, katanya, suaranya tenang. Mereka bergerak lebih cepat dari yang kuduga. Arya, ini akan menghancurkan reputasimu, kataku. Air mata menggenang di mataku. Ini akan menghancurkan bisnismu. Aku minta maaf. Ini semua karena aku. Arya meletakkan tablet itu di meja, memelukku. Jangan pernah bilang itu, Lana. Ini bukan salahmu. Ini adalah taktik kotor Doni. Ia tidak punya pilihan lain. Ia mencoba untuk merusak nama baikku, sehingga tidak ada yang percaya jika nanti aku melaporkannya ke pihak berwajib. Tiba-tiba, ponsel Arya berdering. Ia mengangkatnya. Suara di seberang sana terdengar panik. Itu adalah asistennya. Aku bisa mendengar suara asistennya, terdengar khawatir, melaporkan bahwa saham perusahaan Arya mulai anjlok, dan beberapa klien besar membatalkan kontrak mereka. Arya mendengarkan dengan tenang, kemudian menjawab dengan tegas. Jangan panik. Hubungi tim hukum, dan adakan konferensi pers. Kumpulkan semua media yang ada. Aku akan menjelaskan semuanya. Setelah menutup telepon, ia menatapku. Lana, aku akan mengadakan konferensi pers. Aku akan meluruskan semua kebohongan ini. Aku akan memberitahu mereka kebenaran. Aku mengangguk. Aku merasa takut, namun aku tahu, ini adalah satu-satunya jalan. Aku juga merasa bangga. Arya tidak lari dari masalah. Ia menghadapinya, dan ia bersedia berjuang. Beberapa jam kemudian, kami sudah berada di sebuah hotel. Ruang konferensi dipenuhi oleh wartawan dari berbagai media. Arya duduk di depan, dan aku duduk di kursi di sampingnya. Kamera-kamera menyala, dan kilatan lampu membuat mataku silau. Arya melihat ke arahku,
menggenggam tanganku erat, memberiku kekuatan. Arya memulai konferensi pers dengan tenang. Selamat siang, rekan-rekan media. Saya, Arya Pramana, hari ini mengundang Anda semua untuk meluruskan berita-berita miring yang beredar tentang pernikahan saya. Saya tidak akan membantah berita itu. Ya, pernikahan saya dengan Lana bukanlah pernikahan yang dimulai dengan cinta. Itu adalah sebuah kontrak yang dibuat untuk melindungi Lana, istri saya. Para wartawan mulai berbisik, mengambil foto. Beberapa terlihat skeptis. Lana bukanlah korban, ia adalah orang yang saya selamatkan, lanjut Arya, suaranya dipenuhi ketulusan. Lana adalah seorang gadis yang dijual oleh bapak angkatnya untuk dinikahkan dengan seorang pria bernama Doni, seorang penjahat yang terlibat dalam kejahatan terorganisir dan bahkan pembunuhan berencana. Seketika, ruang konferensi menjadi riuh. Para wartawan mulai bertanya, berteriak. Namun Arya tetap tenang. Ia memberikan beberapa bukti, termasuk salinan laporan polisi tentang kecelakaan orang tuaku, dan beberapa foto Doni dengan para preman. Doni adalah otak di balik semua ini. Ia menyebarkan berita-berita ini untuk menutupi kejahatannya. Ia melakukan ini untuk menghancurkan reputasi saya, lanjut Arya. Saya di sini bukan untuk membela diri. Saya di sini untuk membela kebenaran. Dan saya di sini untuk melindungi istri saya. Ia menoleh ke arahku, menatapku dengan mata yang dalam. Lana adalah wanita yang kuat. Ia berani menghadapi masa lalu. Dan saya, sebagai suaminya, akan melindunginya. Aku tidak bisa menahan air mataku. Kata-kata Arya adalah tamparan keras untuk para wartawan dan Doni. Ia tidak hanya membela diri, ia juga membela kehormatanku. Seorang wartawan bertanya, apakah Anda tidak takut, Pak? Apa Anda tidak takut bisnis Anda hancur karena berita ini? Arya tersenyum tipis. Bisnis bisa hancur, dan bisa dibangun kembali. Tapi, kehormatan dan kebenaran adalah hal yang tidak bisa diganti. Saya tidak peduli dengan uang. Saya hanya peduli dengan kebenaran. Setelah konferensi pers selesai, aku memeluk Arya. Arya, kamu adalah pahlawanku, bisikku. Arya membalas pelukanku. Aku melakukan ini bukan karena aku pahlawan. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Lana. Aku mencintaimu. Aku terdiam. Jantungku berdebar kencang. Ia mengatakannya. Ia mencintaiku. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa memeluknya erat, merasakan kehangatan tubuhnya yang menenangkan. Badai mungkin belum selesai, namun aku tahu, bersamanya, aku akan baik-baik saja. Gema dari konferensi pers Arya mengguncang jagat media. Berita tentang skandal yang awalnya menyudutkannya kini berbalik 180 derajat. Media-media besar mulai mengangkat kisahku dan Arya sebagai kisah cinta yang tak terduga. Sebuah kisah di mana seorang pria berani mempertaruhkan segalanya demi melindungi wanita yang dicintainya. Dukungan dari publik membanjiri kami, dan saham perusahaan Arya yang sempat anjlok mulai naik kembali, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Klien-klien yang sempat membatalkan kontrak mereka, kini berbondong-bondong kembali. Meskipun kebenaran telah terungkap, aku masih merasa gelisah. Aku tahu, Doni tidak akan diam saja. Ia pasti akan melakukan sesuatu yang lebih nekat. Namun, di balik semua kekhawatiran itu, ada perasaan lega yang mendalam. Kebenaran akhirnya terungkap. Ponselku yang lama, yang kusimpan di dalam laci, tiba-tiba berdering. Nomor yang tidak kukenal. Aku ragu, namun aku mengangkatnya. Suara yang kudengar membuatku terkejut. Itu adalah Rina, saudara tiriku. Lana, ini aku. Suaranya terdengar putus asa. Kamu harus tahu, berita tentang Bapak, itu benar. Doni, dia datang ke rumah kita. Dia marah. Dia bilang kita sudah berbohong padanya. Aku terdiam, mendengarkan. Dia tahu kalau Bapak tidak membayar utangnya.
Dia tahu kalau utang itu dibayarkan oleh Arya. Dia marah. Dia datang ke rumah kita, dan dia mengancam akan membakar rumah kita. Lanjut Rina, suaranya dipenuhi ketakutan. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Bapak mencoba melawannya, tapi dia memukul Bapak. Bapak terluka. Jantungku berdebar kencang. Aku merasa mual. Apa yang Doni lakukan? Lalu, bagaimana dengan ibu? Tanyaku. Ibu mencoba menghubungi Arya. Ibu ingin meminta uang lagi. Suara Rina terdengar lirih. Tapi, Arya tidak mengangkat telepon ibu. Dia bilang ibu harus membayar atas semua perbuatan ibu. Aku terdiam. Aku tahu, Arya tidak akan membiarkan Bu Ratna dan Rina lolos begitu saja. Ia adalah pria yang adil. Ia akan membalas semua perbuatan mereka. Lana, tolong bantu kami. Kami tidak punya uang. Kami tidak punya siapa-siapa, bisik Rina. Tolong hubungi Arya. Minta dia untuk membantu kita. Aku minta maaf. Aku minta maaf atas semua yang pernah aku lakukan padamu. Tolong, Lana. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku ingin membantu Pak Burhan, tapi aku tidak ingin membantu Bu Ratna dan Rina. Mereka telah menyakitiku berkali-kali. Rina, aku tidak bisa, kataku. Aku akan membantu Bapak. Tapi aku tidak bisa membantu kalian. Kalian yang memilih jalan ini. Kalian yang memilih untuk mengkhianatiku. Kalian yang memilih untuk mengambil keuntungan dariku. Aku menutup telepon. Air mataku mengalir. Aku merasa marah, sedih, dan bingung. Aku ingin membalas dendam, tapi di sisi lain, aku tidak ingin menjadi sama seperti mereka. Saat aku masih memegang ponsel, Arya datang ke ruang keluarga. Wajahnya terlihat serius. Lana, ada berita buruk, katanya. Aku sudah tahu, kataku, suaraku parau. Rina sudah meneleponku. Aku ingin membantu Pak Burhan. Arya mengangguk. Aku tahu. Aku sudah kirim timku ke sana. Aku sudah pastikan Doni tidak akan menyakiti mereka. Dan aku juga sudah siapkan tim medis untuk mengobati Pak Burhan. Aku menatapnya dengan rasa takjub. Ia sudah tahu. Ia sudah bertindak. Ia selalu selangkah lebih maju. Tapi, bagaimana dengan Bu Ratna dan Rina? Tanyaku. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Arya menghela napas. Mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Lana. Mereka harus membayar. Mereka akan kehilangan segalanya. Aku terdiam, tidak bisa berkata-kata. Arya benar. Mereka harus membayar. Tapi, di sisi lain, aku merasa iba. Mereka adalah keluargaku, meskipun mereka tidak pernah menganggapku demikian. Aku tahu ini sulit, bisik Arya, memelukku. Tapi, percayalah, ini adalah jalan yang terbaik. Mereka harus belajar. Mereka harus tahu bahwa kejahatan tidak akan pernah menang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus-menerus memikirkan Pak Burhan. Ia adalah satu-satunya anggota keluarga angkatku yang tidak sepenuhnya membenciku. Ia adalah satu-satunya yang menunjukkan penyesalan. Aku hanya berharap, suatu hari nanti, ia bisa mendapatkan kebahagiaannya. Aku menyadari bahwa meskipun aku telah menemukan kebahagiaan, aku tidak bisa melupakan masa laluku. Masa lalu adalah bagian dari diriku, dan aku harus menghadapinya. Namun, yang terpenting, aku tidak akan menghadapinya sendirian. Aku memiliki Arya, dan aku tahu, bersamanya, aku bisa menghadapi apapun. Beberapa hari setelah panggilan telepon Rina, aku dan Arya pergi ke sebuah rumah sakit di pinggiran kota. Arya berkeras menemaniku, tak peduli betapapun padat jadwalnya. Aku tahu ia peduli, dan kehadirannya memberiku kekuatan. Kami berjalan menyusuri lorong-lorong rumah sakit yang sepi, mencari ruang perawatan Pak Burhan. Saat kami menemukannya, ia sedang duduk di ranjang, dengan perban melilit di kepalanya. Wajahnya terlihat pucat, namun matanya memancarkan kelegaan saat melihatku. Lana, kamu datang, bisiknya, suaranya lemah. Aku mengangguk, mendekat dan memegang tangannya. Tentu saja, Pak.
Aku tidak akan meninggalkan Bapak. Pak Burhan tersenyum tipis, senyum yang dipenuhi rasa syukur. Maafkan Bapak. Maafkan Bapak karena telah menyakitimu. Tidak apa-apa, Pak, kataku. Aku tahu Bapak tidak punya pilihan. Arya berdiri di ambang pintu, memberi kami ruang untuk bicara. Ia tidak menyela, ia hanya mengawasiku dengan tatapan yang lembut. Setelah beberapa saat, seorang polisi datang ke ruangan itu, diikuti oleh seorang pria berjas, yang kuduga adalah pengacara. Selamat siang, Pak Burhan, sapa polisi itu. Kami dari kepolisian. Kami datang untuk menanyakan beberapa hal tentang kasus Doni. Pak Burhan terlihat tegang, namun Arya masuk dan berbicara dengannya. Pak Burhan, jangan khawatir. Saya sudah siapkan pengacara terbaik. Anda hanya perlu mengatakan yang sejujurnya. Pak Burhan mengangguk. Dengan suara yang gemetar, ia menceritakan semuanya. Tentang utang yang menumpuk, ancaman-ancaman Doni, dan bagaimana ia terpaksa menjualku. Ia juga menceritakan tentang bagaimana Doni kembali, marah dan brutal, setelah tahu bahwa utangnya sudah dilunasi oleh Arya. Setelah Pak Burhan selesai bicara, polisi itu mengangguk. Terima kasih, Pak. Keterangan Anda sangat membantu. Kami sudah mengumpulkan banyak bukti dari Pak Arya. Dengan adanya kesaksian dari Anda, kami bisa segera menangkap Doni. Aku merasa lega. Akhirnya, keadilan akan ditegakkan. Setelah polisi dan pengacara pergi, aku duduk di samping ranjang Pak Burhan. Lana, Bapak tidak tahu harus berkata apa, bisiknya. Terima kasih. Bapak tidak perlu berterima kasih, kataku. Arya yang seharusnya berterima kasih. Arya masuk, duduk di kursi di sampingku. Pak Burhan, setelah Anda sembuh, saya akan kirim Anda ke tempat yang aman. Anda dan Roni akan mendapatkan kehidupan yang baru. Saya akan berikan modal untuk Anda dan Roni memulai bisnis kecil, jauh dari sini. Pak Burhan menggeleng, air mata menggenang di matanya. Tidak, Pak Arya. Saya tidak pantas mendapatkannya. Setelah semua yang saya lakukan pada Lana. Anda pantas, kata Arya dengan tegas. Anda tidak sepenuhnya jahat. Anda adalah korban dari keadaan. Saya akan pastikan Anda dan Roni memulai hidup baru. Dan saya akan pastikan tidak ada yang tahu tentang ini. Pak Burhan menangis dalam diam. Aku tahu, ia merasa sangat bersyukur. Setelah beberapa saat, kami meninggalkan rumah sakit. Di dalam mobil, aku memegang tangan Arya. Arya, bagaimana dengan Bu Ratna dan Rina? Tanyaku. Mereka sudah ditangkap, jawab Arya. Doni menjebak mereka. Ia berjanji akan memberikan uang kepada mereka. Namun ternyata ia menyuruh mereka untuk menandatangani sebuah surat palsu yang akan menjebloskan mereka ke penjara. Aku terkejut. Doni adalah seorang penipu. Ia tidak hanya mengancam, tetapi juga memanfaatkan. Mereka harus membayar atas perbuatan mereka, kata Arya. Mereka akan menjalani hukuman. Tapi aku akan pastikan mereka aman di sana. Aku mengangguk. Aku merasa iba. Namun aku juga merasa bahwa itu adalah hukuman yang pantas. Mereka telah menyakitiku, dan mereka harus belajar. Sore itu, saat kami kembali ke rumah, Arya memelukku. Lana, ini semua sudah selesai. Doni akan segera ditangkap. Keluarga angkatmu juga sudah mendapatkan hukuman. Kamu aman sekarang. Kamu bisa mulai hidup baru. Aku menatapnya. Aku tidak lagi merasa takut. Aku tidak lagi merasa rapuh. Aku merasa kuat. Aku tidak hanya diselamatkan, tetapi aku juga belajar untuk berjuang. Aku belajar untuk memaafkan. Dan yang terpenting, aku belajar untuk mencintai. Aku mencintaimu, Arya, bisikku, air mata mengalir di pipiku. Arya tersenyum, senyum yang dipenuhi kebahagiaan. Aku tahu, Lana, aku juga mencintaimu. Aku akan selalu ada untukmu. Selamanya. Aku memeluknya, dan aku merasa bahwa duniaku yang dulu gelap kini dipenuhi dengan cahaya. Aku tidak lagi merasa seperti burung dalam sangkar. Aku merasa seperti burung yang baru saja menemukan sarangnya, tempat di mana aku bisa merasa aman, dan di mana aku bisa terbang bebas, dengan seseorang yang akan selalu ada untukku.
Beberapa minggu setelah penangkapan Doni dan berakhirnya kasus hukum yang melibatkan keluarga angkatku, kehidupan kami kembali tenang. Media tidak lagi menyerbu rumah kami, dan semua urusan bisnis Arya kembali normal, bahkan lebih baik. Arya, yang selalu tenang dan berwibawa, terlihat lebih santai. Ia lebih sering tersenyum, dan senyum itu memancarkan kehangatan yang membuat hatiku nyaman. Di sisi lain, aku mulai merasa benar-benar menjadi bagian dari rumah ini. Aku tidak lagi merasa seperti tamu atau burung dalam sangkar. Aku adalah nyonya rumah, dan aku menyambut peran itu dengan sukacita. Aku berinteraksi lebih banyak dengan para pelayan, membantu Bei Sumi di dapur, dan bahkan mulai merancang ulang beberapa sudut di rumah, menjadikan rumah ini benar-benar terasa seperti rumah. Suatu sore, saat kami sedang duduk di taman, aku berbicara dengan Arya tentang kuliahku. Aku merasa ingin mengubah jurusanku. Aku ingin mengambil jurusan hukum, kataku. Suaraku dipenuhi semangat. Arya terkejut. Hukum? Kenapa? Aku ingin belajar tentang hukum. Aku ingin membantu orang-orang yang tidak bisa membela diri mereka sendiri, kataku. Aku ingin menjadi pengacara yang baik, yang bisa membantu orang-orang seperti Pak Burhan. Aku ingin menjadi suara bagi orang-orang yang tidak memiliki suara. Arya tersenyum, senyum bangga. Ia mengusap rambutku dengan lembut. Itu ide yang bagus, Lana. Aku akan mendukungmu. Kita akan mencari universitas terbaik untukmu. Aku merasa sangat beruntung. Ia tidak hanya memberiku kebebasan, ia juga memberiku kesempatan untuk tumbuh. Ia melihat potensiku, dan ia mendorongku untuk menjadi lebih baik. Kami merayakan ulang tahun pernikahan kami yang pertama dengan makan malam sederhana di taman. Arya menghias taman dengan lampu-lampu kecil, dan Bei Sumi memasak makanan kesukaanku. Suasananya romantis, dan aku merasa sangat bahagia. Lana, kata Arya, mengambil sebuah kotak kecil dari sakunya. Ini, untukmu. Aku membukanya, dan di dalamnya, terdapat sebuah kalung dengan liontin berbentuk hati. Liontin itu sederhana, namun indah. Kalung ini, sama seperti pernikahan kita, katanya. Mungkin terlihat sederhana, tapi di dalamnya, ada cinta yang tulus. Aku tidak bisa menahan air mataku. Arya, ini sangat indah. Aku mencintaimu, Lana, bisiknya, menatap mataku. Aku tahu, pernikahan kita dimulai dengan cara yang tidak biasa. Tapi, aku tidak pernah menyesalinya. Kamu adalah anugerah terindah dalam hidupku. Aku memeluknya. Aku juga mencintaimu, Arya. Aku tidak pernah tahu bahwa cinta bisa terasa seperti ini. Cinta yang tidak menghakimiku, cinta yang melindungiku, cinta yang tulus. Malam itu, kami berdua menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari jalan yang kita rencanakan. Kadang-kadang, kebahagiaan datang dari jalan yang tidak terduga, dari takdir yang kita tidak pernah tahu akan membawa kita kemana. Di sisi lain, aku juga mendengar kabar tentang keluarga angkatku. Pak Burhan, setelah sembuh, menolak untuk menerima uang dari Arya. Ia hanya meminta sebuah modal kecil untuk membuka bengkel kecilnya di kota lain. Ia ingin memulai hidup baru dengan Roni, tanpa utang dan tanpa bayang-bayang masa lalu. Arya setuju, dan ia membantu Pak Burhan memulai bisnisnya. Sementara itu, Bu Ratna dan Rina, yang harus menjalani hukuman karena perbuatan mereka, tidak memiliki kabar. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, dan aku tidak ingin mencari tahu. Mereka telah membuat pilihan, dan mereka harus menanggung konsekuensinya. Aku telah memaafkan mereka, namun aku tidak bisa melupakan apa yang telah mereka lakukan. Aku belajar bahwa memaafkan tidak berarti melupakan. Memaafkan berarti melepaskan rasa sakit, dan menerima bahwa apa yang telah terjadi, telah terjadi. Aku tidak lagi membiarkan masa lalu menguasai diriku. Aku membiarkannya menjadi bagian dari ceritaku, bagian dari diriku yang membuatku menjadi lebih kuat. Aku juga menyadari bahwa Arya adalah segalanya bagiku. Ia adalah suamiku, sahabatku, dan pahlawanku. Ia adalah cahaya di dalam lorong gelapku, dan ia akan selalu menjadi orang yang akan kujadikan rumah. Waktu terus berjalan. 2 tahun telah berlalu sejak hari yang penuh badai itu. Hidupku kini jauh dari bayang-bayang masa lalu.
Aku telah menyelesaikan studi hukumku dengan nilai terbaik, dan kini bekerja di sebuah firma hukum ternama. Aku tidak hanya memiliki karir yang sukses, tapi juga sebuah tujuan hidup, membantu orang-orang yang tidak memiliki suara. Setiap kali aku membantu seorang klien yang tertindas, aku merasa seperti sedang menyembuhkan luka masa laluku sendiri. Arya adalah pendukung terbesarku. Ia selalu ada di sana, di sisiku, merayakan setiap kemenanganku, dan memberiku semangat di setiap tantangan. Hubungan kami semakin kuat, seperti pohon yang akarnya semakin dalam. Cinta yang tumbuh dari rasa hormat dan empati kini telah menjadi fondasi yang kokoh. Suatu malam, kami sedang makan malam di rumah. Arya terlihat gelisah. Ia terus-menerus mengaduk-aduk makanannya, dan matanya terus-menerus menatapku. "Ada apa, Arya?" tanyaku. "Ada masalah di kantor." Arya menggeleng. Ia meletakkan sendoknya dan memegang tanganku. "Lana, aku ingin membicarakan sesuatu yang penting." Jantungku berdebar kencang. Ia terlihat sangat serius. "Lana, aku ingin kita memiliki keluarga," katanya, suaranya dipenuhi harapan. "Aku ingin kita memiliki anak. Aku ingin membangun keluarga yang tulus, keluarga yang tidak pernah kita miliki." Air mataku mengalir. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku selalu menginginkan sebuah keluarga yang penuh cinta dan kehangatan. Tapi, karena masa lalu yang kelam, aku selalu takut untuk memulainya. "Aku tahu kamu takut," kata Arya, seolah membaca pikiranku. "Aku tahu kamu takut bahwa masa lalu akan terulang. Tapi percayalah, Lana, aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Aku akan melindungimu, dan aku akan melindungi anak kita. Aku akan pastikan anak kita tumbuh di lingkungan yang penuh cinta dan kebahagiaan." Aku mengangguk. Aku tidak lagi merasa takut. Aku merasa yakin. Aku percaya pada Arya. Ia adalah pria yang tulus, pria yang akan menjadi ayah yang hebat. Kami menikah lagi, kali ini dengan upacara yang sederhana, hanya dihadiri oleh kerabat terdekat Arya dan beberapa sahabatku. Kami tidak mengundang siapapun dari keluarga angkatku. Kami hanya ingin memulai babak baru, tanpa bayang-bayang masa lalu. 7 bulan kemudian, kabar bahagia datang. Aku hamil. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini. Arya adalah suami yang sangat peduli. Ia selalu memastikanku makan makanan sehat. Ia selalu menemaniku ke dokter. Dan ia selalu berbicara dengan perutku, membacakan dongeng-dongeng pengantar tidur. Ia sangat bersemangat. 9 bulan kemudian, seorang bayi laki-laki lahir. Namanya Rizky, yang berarti rezeki. Ia adalah rezeki terindah dalam hidupku. Ia adalah buah dari cinta kami, buah dari kebahagiaan yang telah kami bangun dari runtuhan. Aku tidak pernah bisa melupakan masa lalu. Kenangan itu akan selalu ada. Namun, aku belajar untuk hidup dengan kenangan itu. Aku belajar untuk memaafkan, dan aku belajar untuk menerima bahwa takdir yang dulu kupikir adalah akhir dari segalanya, ternyata adalah awal dari sebuah kebahagiaan. Suatu sore, aku duduk di sofa, memeluk Rizky. Arya duduk di sampingku, mengusap rambutku dengan lembut. "Kamu bahagia, Lana?" tanyanya. Aku tersenyum, menatapnya dengan mata yang dipenuhi cinta. "Sangat bahagia, Arya. Kamu adalah segalanya bagiku. Kamu adalah suamiku, sahabatku, dan pahlawanku. Kamu adalah cahaya di dalam lorong gelapku, dan kamu akan selalu menjadi orang yang akan kujadikan rumah." Ia memelukku, dan kami berdua memandang Rizky yang tertidur pulas. Kami tidak tahu apa yang menanti kami di masa depan. Tapi, yang pasti, kami tidak akan pernah lagi merasa sendirian. Kami memiliki satu sama lain, dan kami memiliki keluarga. 5 tahun telah berlalu sejak kelahiran Rizky. Hidup kami terasa begitu sempurna, seolah semua kepingan teka-teki telah menemukan tempatnya. Rizky tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Ia mewarisi kecerdasan Arya dan kepekaanku. Setiap pagi,
Rumah kami selalu dipenuhi dengan tawa dan keceriaan, sebuah melodi yang tidak pernah kudengar di masa lalu. Karierku sebagai pengacara juga berkembang pesat. Aku membuka firma hukum sendiri, fokus pada kasus-kasus pro bono untuk membantu korban-korban kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan. Namaku mulai dikenal, tidak hanya sebagai istri pengusaha sukses, tetapi juga sebagai seorang wanita yang berani dan berprinsip. Aku adalah Lana, yang berhasil bangkit dari keterpurukan dan menemukan kekuatan sejati. Suatu sore, aku duduk di teras, membaca buku sambil mengawasi Rizky yang sedang bermain dengan Arya di halaman. Mereka terlihat sangat bahagia. Arya, yang biasanya sangat sibuk, selalu meluangkan waktu untuk kami. Ia tidak pernah absen dari momen-momen penting dalam hidup Rizky, mulai dari sekolah pertamanya hingga pertandingan sepak bola. Ia adalah suami dan ayah yang luar biasa. Lana, lihat, ayahku bisa terbang, teriak Rizky dengan tawa riang. Aku tersenyum, hatiku menghangat. Aku tidak pernah membayangkan kebahagiaan seperti ini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan menjadi seindah ini. Di tengah kebahagiaan itu, ponselku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Aku mengangkatnya, dan suara yang kudengar membuatku terdiam. Itu adalah suara Rina. Lana, ini aku. Suaranya terdengar ragu. Aku sudah keluar dari penjara. Aku minta maaf. Maafkan aku atas semua yang telah aku lakukan. Jantungku berdebar. Aku tidak tahu bagaimana harus merespons. Aku sudah memaafkan mereka, tapi aku tidak pernah berharap untuk bertemu mereka lagi. Rina, aku sudah memaafkanmu, kataku. Aku hanya berharap kamu belajar dari semua ini. Aku belajar, Lana. Aku benar-benar belajar. Katanya, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Bapak sudah meninggal. Duniaku serasa berhenti berputar. Pak Burhan meninggal? Aku merasa sangat sedih. Ia adalah satu-satunya anggota keluarga angkatku yang peduli padaku. Ia adalah satu-satunya yang menunjukkan penyesalan. Bagaimana dengan Roni? Tanyaku, suaraku parau. Roni, dia baik-baik saja, kata Rina. Dia sedang merawat makam bapak. Dia sudah berubah. Dia tidak lagi seperti dulu. Dia menjadi orang yang baik. Aku menghela napas, lega. Setidaknya, Roni sudah berubah. Lana, aku tidak meminta apa-apa darimu, kata Rina. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Aku hanya ingin minta maaf secara langsung. Aku ragu. Haruskah aku bertemu dengannya? Setelah semua yang telah ia lakukan padaku? Arya datang, duduk di sampingku, dan mengusap bahuku. Ada apa? Bisiknya. Aku menatapnya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Lana, aku tahu apa yang kamu pikirkan, bisik Arya. Kamu tidak perlu bertemu dengannya jika kamu tidak mau. Aku menggeleng. Aku akan bertemu dengannya. Aku akan bertemu dengannya, tapi hanya berdua. Hanya aku dan dia. Arya mengangguk. Aku akan ada di dekatmu, jika kamu butuh sesuatu. Keesokan harinya, aku pergi ke makam Pak Burhan. Rina dan Roni sudah ada di sana. Mereka terlihat sangat berbeda. Pakaian mereka sederhana, dan wajah mereka terlihat lebih tenang. Rina terlihat kurus, dan Roni terlihat lebih dewasa. Aku meletakkan bunga di atas makam Pak Burhan. Air mataku mengalir. Terima kasih, Pak, bisikku. Terima kasih karena sudah memberiku kesempatan kedua. Setelah kami selesai, aku menoleh ke arah Rina dan Roni. Aku sudah memaafkan kalian, kataku. Aku hanya ingin kalian hidup bahagia. Rina memelukku. Ia menangis di bahuku. Terima kasih, Lana. Terima kasih. Aku memeluknya kembali.
Aku tidak merasakan kebencian. Aku hanya merasakan belas kasihan. Aku tahu, mereka telah mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan aku tahu, mereka sudah berubah. Aku kembali ke rumah. Arya menyambutku dengan pelukan hangat. "Bagaimana?" tanyanya. "Aku baik-baik saja," kataku. Aku merasa lega. Semua sudah selesai." Arya tersenyum, senyum yang dipenuhi cinta. "Aku tahu, Lana. Aku menyadari bahwa hidupku adalah sebuah perjalanan. Perjalanan yang dimulai dari kegelapan dan berakhir di dalam cahaya. Aku tidak lagi membenci masa laluku. Aku memeluknya. Karena, tanpa masa lalu, aku tidak akan pernah menjadi diriku yang sekarang. Aku tidak akan pernah bertemu Arya, dan aku tidak akan pernah memiliki Rizky. Aku memeluk Arya, dan aku menatap Rizky yang sedang bermain. Aku tahu, ini adalah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak hanya didasarkan pada uang atau status, tapi pada cinta, kepercayaan, dan kebenaran. Dan, di dalam keluarga kecil kami, aku menemukan surga di bumi.